Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya saya di sini selaku moderator dari kelompok saya yang akan menerangkan tentang penilaian buku fiksi dan non-fiksi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maya Fatmasari dan pemateri pertama ada Jenny Irsati Simamora, yang kedua ada Nurzanati, yang ketiga ada Erna, dan yang keempat ada Sela. Baiklah, langsung saja masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Jenny Irsati. Kepada Jenny, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam buku pengayaan dan drama. Di sini ada 2 poin, yaitu yang pertama nilai-nilai dalam buku pengayaan dan nilai-nilai dalam buku drama. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dalam buku pengayaan. Buku pengayaan adalah buku yang ditujukan untuk memperkaya wawasan, pengetahuan, dan pengalaman pembaca. Buku non-fiksi dapat menambah keterampilan serta membentuk kepribadian peserta didik, pendidik, pengelola pendidikan, dan masyarakat. Buku jenis ini tidak semata-mata dimaksudkan dengan hanya untuk peserta didik, tetapi dapat digunakan oleh pihak lain atau masyarakat umum. Berdasarkan isinya, buku pengayaan dapat dibedakan menjadi buku pengetahuan, buku keterampilan, dan buku kepribadian. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan buku tersebut, yaitu yang pertama, buku pengetahuan. Nah, nilai-nilai dalam buku pengetahuan ini harus mempunyai ciri khusus, yakni mengembangkan nilai-nilai moral, budaya, dan lainnya. Ciri ini dimaksudkan agar buku pengetahuan dapat mengembangkan nilai-nilai moral bangsa sebagai nilai luhur yang merupakan karakter bangsa. Yang kedua yaitu nilai-nilai keterampilan. Buku keterampilan ini adalah buku yang dapat memperkaya dan dapat meningkatkan kemampuan dasar para pembaca dalam rangka meningkatkan aktivitas praktis dan mandiri. Buku keterampilan memuat materi yang dapat meningkatkan, mengembangkan, dan memperkaya kemampuan menghitung, memberi nama, menghubungkan, dan mengkomunikasikan pada orang lain sehingga mendorong pembaca untuk berkarya dan bekerja secara praktis. Yang terakhir yaitu nilai-nilai dalam buku kepribadian. Buku kepribadian merupakan buku yang dapat meningkatkan kualitas kepribadian, sikap, dan pengalaman batin pembaca. Dari perspektif buku pendidikan, buku kepribadian ini diharap dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara umum. Buku ini juga mampu meningkatkan kualitas kepribadian pembaca, selain yang tertuang di dalam tujuan pendidikan. Buku kepribadian juga diharapkan dapat memosisikan pembaca dalam kerangka pembentukan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, berwibawa, dan menjadi teladan sesamanya. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi yang kedua ada penilaian dalam buku drama yang akan disampaikan oleh Janani. Kepada Janani, disilakan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai dalam buku drama. Nilai-nilai dalam buku drama ini terdiri dari 3, yaitu nilai didaktis, nilai sosial, dan nilai budaya. Yang pertama yaitu nilai didaktis. Nilai didaktis merupakan nilai-nilai yang menyoroti secara khusus nilai-nilai pendidikan dalam sebuah drama. Nilai pendidikan terdiri atas pendidikan watak, pendidikan sikap, dan pendidikan moral. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu pendidikan moral. Pendidikan moral merupakan nilai pendidikan watak dapat dilihat dari tokoh-tokoh dalam drama. Sementara itu penilaian terhadap watak tokoh-tokoh dalam drama dapat diketahui dari cara pengarang menggambarkan perwatakan tokoh-tokoh tersebut. Sebagian besar karakter tokoh digambarkan dalam dialog antar tokoh. Berdasarkan dialog antar tokoh tersebut tercermin watak atau karakter para tokoh. Selanjutnya yaitu nilai pendidikan sikap hidup.
Nilai pendidikan sikap hidup ini dalam drama dapat digunakan untuk menyikapi kehidupan sehari-hari kita. Yang selanjutnya yaitu pendidikan moral. Nilai pendidikan moral dapat diambil dalam sebuah drama yang menyoroti berbagai moralitas masyarakat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Materi ketiga ada Erna, kepada Erna disilakan. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan dari nilai-nilai dalam buku drama, yaitu nilai sosial. Nilai sosial dalam drama merupakan petunjuk umum dan pengarah tingkah laku serta kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, nilai budaya. Nilai budaya ini dibagi menjadi 4, yaitu ada bahasa, sistem pengetahuan, sistem peralatan, dan sistem religi. Nilai budaya menurut Konjadiningrat, seorang antropologi kebudayaan, hanya dimiliki manusia yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Nilai-nilai budaya tersebut diantaranya bahasa, sistem pengetahuan, sistem peralatan, dan sistem religi. Yang A ada bahasa. Bahasa merupakan cerminan budaya suatu daerah bahkan bangsa. Yang B, sistem pengetahuan. Dari pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam drama, kita dapat menilai budaya yang dipakai dalam pementasan drama tersebut. C, sistem peralatan. Dengan melihat sistem peralatan yang digunakan dalam pementasan drama, kita dapat mengetahui kebudayaan yang dianut. Yang terakhir, sistem religi. Sistem religi merupakan suatu kepercayaan terhadap Tuhan. Nilai religi menggambarkan nilai-nilai kepercayaan yang dianut. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, yang keempat ada merefleksi nilai-nilai yang terkandung dalam buku pengayaan dan drama. Materi keempat ada Sheila, kepada Sheila. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang merefleksi nilai-nilai yang terkandung dalam buku pengayaan dan drama. Yang pertama, merefleksi. Merefleksi sendiri memiliki kata dasar, yaitu refleksi, yang berarti bergerak mundur untuk merenungkan kembali apa yang telah terjadi dan dilakukan. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan sadar dan berencana. Penulisan refleksi merupakan tulisan yang merespon suatu tanpa sengaja, tanpa perencanaan. Ciri-ciri tulisan refleksi adalah tanpa perencanaan, tanpa kerangka tulisan, cepat dan instan. Refleksi bersifat personal, subjektif, dan ringkas. Tulisan reflektif merupakan kegiatan perenungan terhadap pokok persoalan yang ditentukan. Tulisan reflektif menguji keterampilan kita untuk berpikir dan mendeskripsikan, mengatur gagasan, menggunakan pengalaman, imajinasi, dan pengetahuan umum kita. Langkah-langkah menulis tulisan reflektif tentang sebuah buku sebagai berikut. Yang pertama, membaca buku dengan intensif dan cermat. Bila perlu, diulangi sampai benar-benar paham. Yang kedua, refleksikan nilai-nilai dalam buku dengan pengalaman atau sudut pandang Anda. Yang ketiga, susunlah refleksi Anda terhadap buku tersebut. Keempat, gunakan kata-kata yang santun. 5, jangan merefleksikan nilai-nilai yang tidak terdapat dalam buku. Yang terakhir, periksa dan setujulah untuk merapikan tulisan yang telah dibuat. Itulah tadi presentasi dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan, silakan. Pertanyaannya cuma 3 ya. Nama saya Cinta Melani Putri. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, apa contoh dari nilai sosial? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila. Saya izin bertanya. Berikan sedikit penggalan dari contoh tulisan reflektif. Baiklah, di sini kelompok saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Pertanyaan pertama ada pertanyaan dari Cinta yang akan dijelaskan oleh Jen. Tadi pertanyaan Cinta itu contoh dari nilai-nilai sosial dalam drama ya. Jadi contohnya itu nilai sosial itu dalam drama itu dia yang berhubungan dengan masyarakat. Sifatnya tuh suka kayak memperhatikan masyarakat gitu loh. Jadi kalau contohnya di dalam drama pemainnya itu dia punya sifat suka menolong, ramah. Itu namanya nilai sosial. Paham Cinta? Ada yang mau disangka? Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua dari Naila akan disampaikan oleh Sheila. Soalnya dulu, berikan contoh penggalan dari tulisan reflektif. Tidak ada contoh kata penggalan dari reflektif. Karena reflektif adalah untuk menganalisis sesuatu secara spontan dalam sebuah drama yang bertujuan tidak hanya menikmati jalan ceritanya, tetapi juga untuk mengambil pembelajaran dari drama tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan sebagainya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.